Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dirofakkan. Pada kesempatan kali ini kita secara khusus akan mempelajari kelompok marfu'atul asma, yaitu khobar inna wa akhwatuha, yaitu khobar inna dan saudari-saudarinya. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apakah itu inna dan saudari-saudarinya. Perlu kita sampaikan bahwasanya inna dan saudari-saudarinya merupakan huruf yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, sehingga menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Sekali lagi kami ulang bahwasanya inna dan saudari-saudarinya merupakan huruf. Ya, jadi inna dan saudari-saudarinya adalah huruf yang bagaimana? Yaitu huruf yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, sehingga menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Sehingga fungsi dari inna dan saudari-saudarinya dapat kita katakan bahwasanya fungsinya adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Tentunya sudah kita pelajari apa itu mubtada dan apa itu khobar. Setelah kita memahami apa itu mubtada dan khobar, nah, manakala susunan mubtada dan khobar tersebut kemudian inna dan saudari-saudarinya, maka inna tersebut atau saudari-saudarinya menasabkan mubtadanya dan merofakkan khobarnya. Nah, mubtada yang telah dinasabkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim inna. Sekali lagi bahwasanya mubtada yang telah dinasabkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim inna. Sedangkan khobar yang telah dirofakkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar inna. Sehingga istilahnya sudah mengalami perubahan, yang awalnya mubtada, ya, kemudian setelah kemasukan inna dan saudari-saudarinya istilahnya berubah menjadi isim inna, ya, tidak lagi menjadi mubtada. Demikian pula khobar, ya. Khobar setelah kemasukan dengan inna atau saudari-saudarinya, maka khobar tersebut menjadi khobar inna, ya. Ditambah lagi dengan istilah inna sehingga menjadi khobar inna. Sebagai contoh misalnya kita berikan beberapa contoh, misalnya kalimat innallaha hakimun. Kita perhatikan bahwasanya di dalam kalimat tersebut kita masukkan inna. Ya, sesungguhnya Allah adalah maha bijaksana. Contoh yang lain misalnya inna aliyan zakiyun, ya, sesungguhnya Ali adalah anak yang cerdas. Contoh yang lain misalnya innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Baik, kita akan pelajari atau kita akan rinci satu persatu, ya. Dari contoh di atas kita perhatikan contoh yang pertama, yaitu innallaha hakimun, ya. Innallaha hakimun, ya. Innallaha hakimun ini pada asalnya dia terdiri dari susunan mubtada dan khobar, yaitu Allahu hakimun, ya. Susunan awalnya adalah susunan mubtada dan khobar, yaitu Allahu hakimun. Lafdzul jalalah Allah dia sebagai mubtada dan ia marfu, ya. Kemudian hakimun dia adalah sebagai khobar dari mubtadanya, ya, sama-sama marfu karena kita mengetahui bahwasanya mubtada dia marfu sedangkan khobarnya juga dalam keadaan marfu, sehingga Allahu hakimun. Akan tetapi keadaan menjadi berubah manakala kita masukkan inna, ya, kita masukkan inna, sehingga kita perhatikan di sini, ya, kalimat Allahu hakimun manakala kita masukkan dengan inna berubah menjadi innallaha hakimun. Kita perhatikan dengan cermat, lafdzul jalalah Allah yang awalnya dia marfu, manakala kemasukan dengan inna maka berubah menjadi mansub, sehingga lafdzul jalalah Allah di sini mansub. Karena apa? Karena kemasukan dengan inna, sehingga menjadi innallaha hakimun. Ya, adapun secara istilah Allahu hakimun, Allah, ya, lafdzul jalalah Allah sebagai mubtada dan hakimun sebagai khobarnya. Nah, istilah ini menjadi berubah manakala kita sudah masukkan dengan inna, ya,
Sehingga lafzul jalalah Allah di sini, Allah ini dikenal dengan isim inna. Sedangkan hakimun ya dia menjadi khobar inna. Nah, sekali lagi kita perlu cermati bahwasanya lafzul jalalah Allah ya, Allah di sini dikenal dengan isim inna. Adapun hakimun pada susunan innallaha hakimun dia adalah khobar inna. Baik, kami kira dapat dipahami. Maka untuk lebih memahami permasalahan ini kita akan lihat dan kita akan rinci contoh yang kedua. Ya, kita perhatikan contoh yang kedua ya yang telah kita sebutkan tadi, inna aliyan zakiyun. Ya, sesungguhnya Ali adalah anak yang cerdas. Kita perhatikan susunan ini asalnya adalah susunan mubtada dan khobar, yaitu aliyun zakiyun. Yaitu apa? Ali zakiyun. Aliyun dia sebagai mubtada'nya dan dia marfu. Kemudian zakiyun dia adalah sebagai apa? Sebagai khobarnya. Demikian pula dia juga marfu. Keadaan berubah manakala susunan mubtada' dan khobar tersebut kita masuki dengan inna. Sehingga kalimatnya berubah menjadi inna aliyan zakiyun. Kita perhatikan dengan cermat, ada perubahan di sini aliyun ya, yang awalnya dia adalah mubtada' dan dia marfu. Manakala kemasukan dengan inna, maka dia berubah menjadi mansub sehingga menjadi aliyan ya, sehingga kalimatnya menjadi inna aliyan zakiyun. Nah, aliyan di sini dia adalah isim inna, sedangkan zakiyun pada susunan kalimat inna aliyan zakiyun dia adalah ya sebagai khobar inna. Baik, untuk lebih memperjelas lagi kita ambilkan contoh yang ketiga ya. Contoh di atas adalah innad dina yusrun ya, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kita perhatikan susunan awalnya adalah susunan mubtada dan khobar, ad-dinu yusrun ya, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah ya. Ad-dinu dia marfu karena dia sebagai mubtada. Kemudian yusrun, demikian pula yusrun juga marfu karena dia adalah khobar dari mubtada. Keadaan ini berubah manakala kita masukkan pada susunan mubtada dan khobar tersebut, yaitu inna. Sehingga kalimatnya menjadi inna dina yusrun. Kita perhatikan ad-dinu yang awalnya dia marfu berubah menjadi mansub. Sehingga berubah menjadi ad-dina. Ya, kalimat sempurnanya adalah inna dina yusrun. Ya, ad-dina di sini dia adalah isim inna. Sedangkan yusrun pada kalimat inna dina yusrun dia adalah sebagai khobar inna.